Rahayu Mbah Darno. Ya, Rahayu. Kembali lagi Mbah sama kita tema Sanah Jawa. Biasa Mbah mau menggali atau ya berbincang-bincang dengan berharap ada hikmah dan ilmunya gitu, apalagi tentang masalah Jawa gitu Mbah. Ya. Nah gini Mbah, sebelumnya itu kan belakangan ini itu pernah ada yang ini viral gitu kan Mbah, yang kontroversial gitu di media sosial. Saya lihat itu seorang ini seniman yang bernama Hyang Weldo gitu. Nah, dengan banyaknya kontroversial dan lain-lain, itu tuh menurut Mbah sendiri atau tanggapan Mbah Darno sendiri itu bagaimana gitu Mbah? Oke, monggo. Nah, sebelumnya selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Sanah Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, selalu sehat, diberikan murah rezeki, amin. Dan semuanya keluarga terhindar dari sakit maupun bencana-bencana yang lainnya. Amin. Salam Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Kang Pinanggi. Rahayu. Menjawab pertanyaan tadi tentang Mbah yang Weldo ya, lagi viral. Yang Weldo itu sebenarnya bukan lagi viral ya, dari dulu sudah viral. Ya, namun karena mungkin ada kontroversi dari apa yang disampaikan. Terus yang kedua ada yang merasa dirugikan atau merasa tersinggung, lalu seolah-olah saat ini itu yang Weldo lah yang lagi viral. Karena dengan viralnya itu juga memudahkan orang untuk mencari rezeki. Maka dengan adanya kontroversi seperti itu maka dibesar-besarkan media. Nah, inilah Indonesia. Orang Indonesia itu sukanya tuh memviralkan hal yang tidak bermanfaat atau yang buruk. Ya, sedangkan yang bagus dan bermanfaat tuh kayaknya tuh malas untuk memviralkan. Walaupun seperti itu, kita nggak usah terpancing, kita nggak usah ikut-ikutan, baik memuja maupun menghujat. Karena yang Weldo sendiri, saya melihatnya dia juga punya kepercayaan di hatinya masing-masing. Namun ya sedikit yang saya sayangkan, nggak usah masuk ke ranah keyakinan orang lain saja. Kalaupun masih masuk ke situ untuk dirinya sendiri, nggak usah itu diajar-ajarkan. Yang penting dia melakukan dengan sendiri, ya, tanpa menghujat, tanpa menyamakan keyakinan orang lain. Sebenarnya kalau mau seperti itu, saya yakin nggak ada apa-apa. Karena sudah masuk ke ranah keyakinan orang lain, maka orang yang merasa tersinggung dan merasa dirugikan itulah yang akhirnya saling lempar komentar itu mau positif maupun negatif. Tapi kelihatannya banyak komentar yang negatif. Sekarang itu gini, memang saat ini itu kelihatannya banyak orang yang pintar tapi kurang ngerti. Gitu. Jadi seolah-olah dengan pernyataan itu dia itu menyampaikan kebenaran. Apakah dia memaksakan kebenaran itu? Sehingga dia lupa bahwa iman atau keyakinan seseorang itu nggak bisa artinya itu dengan kamu keyakinan itu salah, kamu harus ikut keyakinan saya. Nah, itu nggak bisa. Yang penting kita tuh saling menghormati, ya. Kita tuh saling menghargai. Nggak usah kita tuh menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain. Karena gini, seperti saya ya,
tentang kejawen. Soalnya kejawen itu kalau dihina-hina atau ada yang berani mengatakan bahwa kejawen itu salah. Mungkin saya pun juga marah. Gitu. Apalagi yang dibicarakan di situ dalam masuk ranah agama Islam. Nah, Islam sendiri di Nusantara ini adalah mayoritas. Ya. Baik yang tahu tentang Islam yang sebenarnya maupun yang hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Tapi kalau orang yang sudah mempunyai keyakinan seperti itu kok diusik, ya beginilah akhirnya jadinya. Makanya sebenarnya gini, kalau dia tuh percaya dengan keyakinan dia Jawa, ya Jawalah dia disampaikan. Atau keyakinan apa yang disampaikan. Gak usah menyalah-nyalahkan agama lain, kepercayaan lain, gak usah. Saya sebenarnya sudah lama melihat itu. Namun ya saya sendiri, saya juga tidak setuju. Ya, kalau contohnya kayak Nabi, ya contohnya kayak Allah, itu disampaikan dengan dirinya. Kalau Nabi disamakan dengan apalah yang diomongkan itu, saya sebenarnya juga agak setuju. Karena apa? Nggak semua orang mempunyai pandangan atau nggak semua orang mempunyai keyakinan seperti dia. Kita itu loh untuk apa ya, untuk supaya kita itu paham, supaya kita itu sadar, supaya kita itu nggak menyalahkan, supaya kita itu nggak membenarkan apa yang kita yakini dan apa yang kita miliki. Contohnya makan saja. Ya, belum tentu kalau semua orang di Nusantara ini yang namanya soto itu enak. Belum tentu orang di Nusantara ini mau makan soto semua. Gitu. Rawon itu enak, tapi belum tentu semua orang itu suka. Gitu. Nah makanya gimana caranya ya, karena kita suka rawon, ya kita membicarakan tentang rawon, tapi nggak harus memaksa orang lain. Ya, karena kita suka soto, ya sudah, hanya kita yang menikmati soto sajalah yang membicarakan tentang soto itu. Jadi nggak usah kita menyalahkan, makan kok rawon, salah kamu. Ya, ini nanti akan timbul efek seperti ini. Yang bagus itu harus makan soto, karena soto itu lezat dan lain sebagainya. Tapi orang yang alergi dengan ayam, gimana? Begitu ngikuti itu, apakah nggak gatel? Gitu. Sebenarnya nggak saya. Daging kambing itu katanya enak, ya, katanya gurih dan lain sebagainya. Tapi kenapa kalau saya makan daging kambing kok pasti satu, saya itu muntah. Yang kedua murus, ya, atau apa itu disentri, terus muntah. Padahal itu sama-sama daging kambing. Kenapa dia mengatakan enak lezat, tapi kalau saya kok jangankan makan, bau saja loh sudah pusing. Nah, contohnya seperti itu, nggak ada bedanya dengan keyakinan. Makanya janganlah kita itu karena keyakinan sehingga membatasi kita itu untuk bergaul, berteman, bersaudara. Nggak usah. Dan kita tidak boleh menyalah-nyalahkan orang. Karena kita itu hidup di negara Pancasila, ya, negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud berketuhanan yang Maha Esa, Tuhan itu bukan satu. Walaupun di situ disifati bahwa Tuhan itu ahad atau satu. Satu ahad itu bagi orang yang memeluk agama itu. Tapi untuk orang lain, dia juga punya keyakinan Tuhan yang dimaksud bukan Tuhan yang itu. Gitu. Apalagi kalau Jawa itu nggak pernah menamai Tuhan. Tuhan itu Gusti, gitu loh. Oke, kalau dipasang Tuhan itu dengan sebutan nama, ya nggak masuk di hati. Masih saya nggak bisa masuk. Karena Tuhan itu, kalau buat saya ya, Tuhan itu nggak punya nama, gitu loh. Kalau saya tahu nama Tuhan, berarti saya sudah bisa menerobos ke Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Jadi apapun yang kita namai itu adalah hasil otak kita cara berpikir dan hati kita cara berangan-angan, dan cara kita untuk mensucikan adalah Tuhan disifati nama. Gitu. Makanya
Kalau orang lain menyebut Gusti, terus yang beragama punya Tuhan Allah, marah. Oh, Tuhan itu morok, Tuhan itu Allah. Ya. Nanti kedengaran orang Kristen karena Tuhan itu Allah. Ya, orang Kristen marah-marah, Tuhan itu bukan Allah tapi Allah. Ya. Terus ada lagi di orang Buddha, ya, karena Tuhannya itu apa itu Siddhartha Gautama, ya menyalahkan yang punya Tuhan Allah dan Tuhan Allah. Nanti orang Jawa karena Tuhannya itu Gusti menyalahkan Tuhan yang disebut-sebut itu. Enggak usah, itu keyakinan. Tuhan itu mau dinamai siapa saja, sah-sah saja, gitu loh. Karena menamai Tuhan adalah hasil kejernihan otak cara berpikir dan ketenangan hati cara berangan-angan. Nah, itulah Tuhan. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu sama dengan kita, dan Tuhan itu sama dengan kita, padahal Gusti datan kena ing pati. Artinya Gusti tidak akan kena matilah kita. Kita itu mati, berarti bukan Gusti ini. Tapi sifat-sifat Gusti bisa kita rasakan. Gitu loh. Gusti datan kena kinoyo ngopo. Tapi kalau kita, artinya datan kena kinoyo ngopo itu Gusti tidak bisa dibayangkan seperti apa. Itu. Lah kita, dikala kita mempunyai kelamin, nah, yang berbentuk panjang itu dibilang laki-laki. Di saat ada yang dikasih kelamin yang seperti itu dinamakan wanita. Berarti kan membayangkan. Ya. Berarti kan datan kino ngoyo ngopo, berarti kita bukan Tuhan, tapi sifat Tuhan yang bisa kita rasakan. Sebenarnya begitu loh. Jadi kalau sudah kita menyamakan karena bukan ajarannya, mendengar kitab orang lain, wah Tuhan itu seperti ini, terus kita merasakan, wah berarti kalau gitu karena ini sifat-sifat Tuhan seperti ini, berarti saya Tuhan. Itu nggak boleh. Ya, apapun dan siapapun orangnya, bagaimanapun sepandai apapun ilmunya, kita tuh sebenarnya hanya merencanakan, gitu loh, merencanakan sesuatu untuk ketemu Tuhan. Nah, caranya gimana? Ya masuk ke ilmu rasa, rasakanlah bahwa Tuhan itu sebenarnya nggak jauh dari diri kita, tapi artinya itu bukan Tuhan, gitu loh. Hanya sifat-sifatnya atau ciri-ciri Tuhan yang ada pada diri kita, hanya begitu. Karena kalau sudah mengklaim bahwa Tuhan itu ya saya ya Tuhan, nah ini kebablasan. Maka Sesti Jenar, nah itu nggak pernah dia mengatakan saya, tapi ingsun. Karena kata ing itu diantara ini dan ini, itu ing. Ya kalau bahasa Jawa. Lasun artinya kejernihan otak dan kejernihan hati. Jadi antara jasad dan roh saya inilah, di tengah-tengahnya itu ada Tuhan. Jadi maksud itu ingsun itu. Jadi bukan menunjuk begini itu bahwa ini gitu, yang ada ini Tuhan, bukan. Tapi di antara ini dan yang menghidupi itulah Tuhan. Nah itu pun kadang-kadang kalau tidak diajarkan atau tidak disampaikan, kadang-kadang ya tetap selalu sampai sekarang. Makanya berbahagialah Sesti Jenar itu. Karena apa? Banyak fitnahan yang ditujukan ke mereka. Iya. Ya karena apa? Karena ketidakpahaman itu. Ya, makanya sekarang kalau sudah tahu seperti itu, berhentilah untuk memfitnah, berhentilah untuk menghujat Sesti Jenar. Supaya apa? Supaya kamu nggak kebanyakan dosa. Gitu loh. Karena gini, orang yang menyebut Allah sendiri lo kadang nggak paham tentang Allah itu siapa. Nah, kalau ingsun itu sudah dirasakan. Gitu loh. Maka jangan mengkafir-kafirkan. Takutnya nanti yang begitu tuh malah justru mereka yang kafir. Karena angan-angan manusia nggak bisa diperkirakan oleh kita, oleh orang lain. Ya, yang bilang ingsun ya orang itulah yang paham. Yang bilang Allah ya orang itulah yang paham tentang Allah. Gitu. Kalau sama saling menghujat, hidup kok nambah-nambah dosa. Gak usah. Mendingan kita punya Tuhan, kita punya keyakinan
bagaimana cara kita menyembah, bagaimana kita cara itu taat dengan Tuhan. Sudah, lakukanlah. Mungkin orang lain melakukan seperti itu karena dia juga yakin menemukan jalan untuk menyembah Tuhan. Gitu. Supaya apa? Supaya Indonesia Nusantara ini segera damai, nggak seperti ini terus. Urusan Tuhan, urusan agama, kenapa harus saling gontok-gontokan, kenapa saling tarung? Gitu. Jadi saya menilainya begini, orang yang beragama tapi kok masih menyebarkan fitnah, mengajak tarungan, mengajak olok-olok dan lain sebagainya, itu bukan orang beragama. Kalau saya, kalau orang beragama, kalau orang yang bertuhan itu nggak mungkin seperti itu. Karena Tuhan yang bisa merasakan, ya kita itu sendiri, aku sama kamu, itu nggak bisa loh punya Tuhan satu, walaupun sebutannya sama. Tapi apa yang kamu rasakan dan saya rasakan itu juga nggak sama. Mesti beda. Ya? Mesti beda. Kecuali kalau ajakan, ayo Sal kita jalan ke utara, mungkin kamu ngikut, cuman itu. Tapi kalau urusan Tuhan, dikir saya dan dikir kamu beda. Nah itulah, makanya walaupun seakidah belum tentu Tuhannya itu sama. Setiap orang yang mempunyai Tuhan satu. Makanya pertanyaannya gini, kalau Tuhan itu satu, ya, kenapa ada yang bilang Tuhan itu di mana-mana? Nah itu berarti kalau gitu kan Tuhan banyak. Nah jawabannya bukan kok banyak, tapi setiap manusia itu mempunyai keyakinan tentang ketuhanan itu masing-masing. Bukannya Tuhan itu saking banyaknya terus memenuhi dunia ini atau bukan. Jadi maksud banyak itu adalah sesuai dengan keyakinan mereka, walaupun satu akidah itu. Ya, satu agama. Gitu. Berarti yang dimaksud kan ya ada yang bilang Tuhan itu satu, dan ada yang juga yang bilang Tuhan itu di mana-mana. Berarti bukan bermaksud Tuhan itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, tapi karena si orang tersebut meyakini bahwa saya punya Tuhan gitu, kayak gitu. Makanya di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ikhlas itu kan sudah disebutkan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Nah, satu tentang Tuhan itu maksudnya apakah Tuhan itu hanya satu ini harus disembah semua orang? Kalau disembah semua orang kan di sini juga banyak agama. Nah, kenapa harus kalau Tuhan itu satu disembah semua orang beragama, kok yang ini pakai bahasa ini, yang ini pakai bahasa ini? Gitu loh. Itu maksudnya dimaksud akad. Nah, akad sendiri itu dari bahasa Arab ya. Akad itu kan persetujuan. Oh, persetujuan. Nah, persetujuan siapa? Ya persetujuan jasad kita dengan roh kita. Gitu loh. Dengan persetujuan jasad dan roh, makanya roh ibadah, jasad sholat. Gitu. Makanya dinamakan akad. Hasil dari persetujuan kita sendiri. Caranya untuk menyembah Tuhan seperti itu, ya sudah. Lakukan. Berarti lakukan. Maka lakukanlah persetujuanmu. Lakukanlah akadmu dengan Tuhan itu. Maka katakan bahwa Tuhan itu satu.